Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tahun 570 Masehi di Mekah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Di usia 6 tahun, ibunya wafat dan Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya. Pada usia 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia dan dia diasuh oleh pamannya bernama Abu Thalib. Kisah Nabi Muhammad. Masa kecil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Dia diasuh oleh Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun. Pada saat berusia 6 tahun, ibunya meninggal dunia dan dia diasuh oleh sang kakek bernama Abdul Muthalib. Hingga berusia 8 tahun, sang kakek meninggal dunia dan Nabi Muhammad diasuh oleh sang paman Abu Thalib. Semasa kecilnya, Rasulullah tumbuh dan menjalankan kehidupannya seperti anak pada umumnya. Rasulullah menjadi anak yang tanggap, bersikap baik, dan cerdas pada masanya. Masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Menjelang usia Nabi Muhammad yang dewasa membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan terbaiknya yakni Sa'id bin Abi Sayyid. Barulah pada saat berusia 25 tahun, Rasulullah menjalani kerjanya sama bisnis bersama wanita kaya raya yakni Siti Khadijah. Perkenalan Nabi Muhammad dengan Khadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Perempuan ini biasanya membiayai kafilah perdagangan Mekah ke Suriah untuk nanti dibagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. Saat diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul ditandai dengan menerima wahyu surah Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Terdapat terkuat meyakini bahwa hal tersebut terjadi pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Wafatnya Nabi Muhammad SAW pada hari Senin tanggal 8 Juni tahun 632. Nabi Muhammad SAW meninggal di rumah istrinya Aisyah. Nabi Muhammad meninggal karena sakit dan usia 63 tahun. Ketika posisi kepalanya sedang tertutup pada mahkota Aisyah, ketika Nabi Muhammad baru saja dinyatakan meninggal, banyak kerabat dan para sahabat yang tidak percaya atas meninggalnya beliau. Muhammad SAW dijuluki Al-Amin. Nabi Muhammad SAW adalah Khatamul Anbiya yang artinya penutup para nabi. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sangat mencintai dan menyayangi anak yatim. Nabi Muhammad terkenal sangat jujur, bahkan sebelum dia diangkat menjadi Rasul. Karena kejujurannya, dia diberi gelar Al-Amin. Mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad yang pertama adalah kitab suci Al-Quran, yang kedua dapat membelah bulan, yang ketiga dapat mengeluarkan air mengalir dari jari tangan, yang keempat peristiwa Isra Mi'raj. Mari kita menonton kisah Nabi Muhammad SAW. Dari kota inilah sejarah manusia paling mulia dimulai.
presiden. Akibatnya, kejahiliahan merajalela. Bahkan pada masa itu, memiliki bayi perempuan adalah hal yang sangat memalukan. Aib bagi keluarga. Sehingga sebagian dari mereka tega membunuh bayi perempuan mereka sendiri. Di tengah kondisi masyarakat jahiliyah itulah Nabi Muhammad dilahirkan. Bayi luar biasa itu lahir dari rahim seorang wanita mulia bernama Aminah. Pada saat itu ditandai peristiwa-peristiwa yang luar biasa. 10 balkon istana Kisra runtuh. Juga padamnya api-api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi. Tuan Abdul Muttalib, ada kabar gembira. Kabar gembira? Kabar gembira? Kabar gembira apa? Tuan, cucu Anda telah lahir. Benarkah? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Tuan. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Kalau begitu aku ingin segera melihatnya. Mari Tuan. Setelah mendengar itu, Abdul Muttalib bergegas menuju ke rumah Aminah. Cucuku, kasihan engkau terakhir yatim. Buat presentasi kelompok 1. Sekarang saatnya untuk bertanya. Silakan kelompok yang lain bertanya tentang penjelasan dan penayangan yang kurang jelas dari kelompok 1. Ya, kelompok tolong dicatat ya. Ya, siapa yang bertanya dulu? Oke. Bertanyanya sama kelompok ya, bukan sama Bu Anis. Bertanya sama kelompok. Ya, silakan. Rayo dulu ya. Yuk, Rayo. Siapa yang mengasuh Nabi Muhammad? Catat. Siapa yang mengasuh Nabi Muhammad SAW? Mengasuhnya kapan, Nak? Dia kan banyak tuh yang mengasuhnya. Jelaslah pertanyaannya. Hah? Oh, siapa nama ibu susuan Nabi Muhammad? Oke, 1 pertanyaan. Kita cari 5 ya pertanyaannya. Oke, masih kelompok Raska. Oke, disebutkan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Oke, stop dulu kelompok ini. Kelompok yang lain, ya, silakan. Masa kelompok ini aja, yang lain mana? Nggak ada bertanya. Ayo, siapa yang bertanya? Kelompok mana? Ya, Sifa, silakan. Oh, di mana? Pertanyaannya gitu, nah. Kan biasakan. Di mana tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali? Begitu pertanyaannya ya, Nak. Oke, sudah 3. Oke, silakan Ikra. Oh, salah satu mukjizat Nabi Muhammad adalah membelah bulan. Bisa jelaskan dalam kejadian apa terjadi hal itu? Oke, lanjut. Oke, Orlando. Nabi Muhammad itu anaknya berapa? Oke, berapa jumlah anak Nabi Muhammad SAW? Sudah 4 ya? Oh iya, sudah 5, cukup. Ya, sudah 5 pertanyaan untuk kelompok 1. Kelompok Abu Bakar, kelompok 2 nggak ada bertanya. Berarti pintar semuanya, nanti ditanyain. Oke, silakan kepada kelompok 1. Alia bagi temannya untuk menjawab. Ya, silakan. Nabi Muhammad SAW, namanya itu adalah Halimatus Sa'diyah. Bagaimana yang bertanya? Betul. Oke, terima kasih. Yuk. Di mana tempat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama berada di Gua Hiro.
Ya, betul. Oke. Ulang. Ya, ulang nak. Ya. Jumlah anak Nabi Muhammad ada 7 orang. Apa saja mukjizat Nabi Muhammad? Yang pertama, mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Yang kedua, dapat membelah bulan. Yang ketiga, Isra Miraj. Yang keempat, dapat mengalirkan air dari jari tangannya. Bagaimana kisah tentang Nabi Muhammad membelah Bulan. pada suatu saat kaum Quraisy tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Karena itu Nabi Muhammad pun membuktikannya atas izin Allah, dia dapat membelah bulan dengan tangannya sendiri. Dengan tangannya sendiri, yaitu menggunakan jari telunjuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepukan yang gemuruh buat kelompok 1. Oke, silakan duduk dulu Alia sebagai ketua kelompok. Ingin Ibu jelaskan sedikit, duduk. Oke, anak Ibu, dari pertanyaan antum tadi, Ibu akan memberikan penguatan sedikit. Yang pertama tentang anak Nabi Muhammad ya. Tadi ada bertanya. Dalam sejarah menjelaskan bahwa anak Nabi Muhammad SAW dari istrinya Siti Khadijah, yaitu istri yang pertama ya, itu ada 6 ya, ada 6, 2 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Siapa yang bungsunya yang terkenal yang menjadi istri Ali bin Abi Thalib siapa? Ayo, anak Nabi Muhammad yang bungsu, yang paling kecil menjadi istri Ali bin Abi Thalib. F awalnya. Siapa? Ya, Fatimah Az-Zahra. Kemudian dalam sejarah juga menyebutkan ada satu lagi anak Nabi Muhammad SAW dari istri yang lain, namanya Ibrahim. Ya, jadi 2 ibu Ibrahim. Tapi anak Nabi Muhammad Rasulullah itu yang laki-laki semuanya meninggal saat beliau anak-anaknya masih berusia kecil ya. Jadi anak-anaknya meninggal di saat berusia masih kecil. Nah, tadi bagus sekali ya Alia menjelaskan bagaimana kisah mukjizat Nabi Muhammad membelah bulan. Itu benar. Jadi dalam sebuah kumpulan di saat Rasulullah mengatakan bahwa beliau adalah utusan Allah, orang kafir Quraisy nggak percaya. Engkau pembohong ya Rasul. Kami taunya seorang Rasul itu mempunyai mukjizat. Sekarang engkau tunjukkan apa mukjizatmu. Jadi Nabi menunjukkan mukjizatnya di saat itu adalah membelah bulan. Jadi Rasul dengan izin Allah membelah bulan dengan jarinya. Lalu bulan itu dipanggil datang mendekat ke arah Rasulullah dengan tangannya yang mulia. Bulan yang terbelah itu dimasukkannya ke dalam jubahnya, ke dalam lengan bajunya dimasukkan, nanti dikeluarkannya lagi. Kemudian dikembalikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Oke, mari kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, untuk kelompok 1 dipersilakan untuk kembali ke tempat.